Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Remira Studio. Melanjutkan tutorial Open ERP Odoo versi 12 Community Edition. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas modul sales dan modul purchase, kali ini kita akan membahas mengenai price list pada modul sales. Price list ini nanti digunakan untuk mengatur harga-harga diskon dan ya seputaran harga diskon gitu ya. Nah, kita masuk aja di modul sales, terus di menu produk kita ke menu price list. Nah, price list yang pertama yang akan kita buat itu price list yang berdasarkan prosentase dari harga asli ya. Nah, kita langsung create saja. Kemudian kita berikan nama, misal diskon 10%. Nah, kalau mau diterapkan untuk semua produk bisa kita di sini beri nama keterangan juga ya, diskon 10% all produk. Diskon polisi, kalau diskon include in the price berarti nanti diskonnya tidak ditampilkan pada sales order. Nah, kalau show public price dan end discount to the customer, ini diskonnya akan ditampilkan, jadi ada tampilan diskon yang mengurangi dari harga awal. Nah, kemudian kita ke price list itemnya, headline. Nah, kita pilih yang global, kemudian di apply on-nya ini ya kita pilih global, kemudian di compute price-nya kita pilih yang percentage, kita isi saja 10. Kemudian save and close. Setelah itu ini kita save juga. Nah, kita lihat daftar price list-nya ya, sudah ada nambah satu. Kemudian kita sekarang membuat quotation. Kita coba buat quotation untuk pengaplikasiannya. Tadi kalau nggak salah diskon polisinya saya setting di mana ya, kok lupa jadinya. Kita balik lagi ke price list ya. Nah, kita edit. Nah, di sini saya mau pilih yang ditampilkan di sales ordernya. Nah, ini tadi ada sedikit kesalahan ya. Jadi nanti ini ditampilkan harga aslinya berapa, kemudian diskonnya, dan total akhirnya berapa. Kita simpan. Sekarang kita membuat quotation, create. Kita buat quotation ke misal ini ya. Validity-nya sekarang tanggal berapa? 27 ya. Nah, kemudian price listnya ini kita pilih yang ke price list diskon 10% all product. Kemudian headline kita pilih salah satu contoh yang ini misal. Nah, iya, ada harga aslinya 11.000, kemudian diskonnya 10%, harga totalnya subtotalnya menjadi 9.900. Kalau kuantitinya misal kita isi 5 gitu ya, sekarang setelah dikurangi diskon jadi 4.900. Kemudian kita akan membuat lagi price list yang berikutnya, yaitu price list yang semua produk mendapatkan potongan harga misal 5.000 gitu. Nah, kita buat ulang, create. Jadi di sini misal nama diskon 5.000 all produk. Nah, diskon polisinya yang include ya, jadi nanti diskonnya akan ditampilkan. Kemudian applicable-nya kita ke
global nggak apa-apa. Terus kita pilihnya yang formula di bagian bawah ini. Dari public price list-nya kita public price maksudnya kita kurangi 5.000 di sini. Jadi harga awalnya berapa, nanti dikurangi 5.000. Ini juga set lagi price list-nya. Sekarang kita udah punya 2 yang baru. Nah, kita gunakan dokumen quotation yang tadi, kita lihat perbedaannya, kita edit ya, kemudian kita pilih yang diskon 10% ini, tambahkan produknya yang sama. Nah, ini ya, langsung tertera 10%. Pilih yang ini ya, pilih yang potongan 5.000. Kita lihat perbedaannya ya, potongan 5.000 seperti apa. Nah, ini harganya langsung menjadi 6.000. Jadi semua produk itu mendapatkan potongan harga 6.000. Kemudian price list yang selanjutnya adalah semua harga kita jadikan 20.000 misalnya, atau 50.000 misalnya, dari harga aslinya yang masing-masing punya harga asli berapa, kita kurangi. Nah, kita menuju ke price list, pilih grid, jadi kita beri nama all product, misal harganya jadi all product menjadi 7.000. Diskon polisinya juga pilih yang ini ya, tidak ditampilkan diskon polisinya. Kemudian kita masukkan add. Nah, kita pilih yang fixed price ya, fixed price nya kita jadikan tadi berapa 7.000 ya, 7.000. Sekarang kita aplikasikan all product ini harganya menjadi 7.000. Kita edit, kemudian price listnya kita ganti ke yang all product menjadi 7.000. Kita lihat yang item ini harga normal, harga aslinya 11.000, sekarang jadi berapa ya si rempah ini ya. Nah, harganya sekarang berubah menjadi 7.000. Jadi perbedaannya, kalau yang di list pertama ini di diskon 10%, diskonnya ditampilkan ya di sini. Jadi harganya terkurangi diskon 10%. Nah, ini saya itemnya ganti 1 juga ya, biar tidak membingungkan. Nah, ini ya, setelah dikurangi 10%, kalau ini dipotong 5.000 dan tidak ditampilkan potongan harganya. Nah, kalau yang ketiga ini harga aslinya itu 11.000, kemudian dijadikan 7.000. Sorry, ini harusnya kita pakai yang ini dulu ya. Nah, ini kita ganti. Nah, ini yang betul begini ya. Jadi yang terakhir ini harga asli 11.000 dikurangi diskon 10.000. Nah, yang tengah ini harganya dijadikan 7.000. Kalau yang pertama ini harganya dipotong 5.000 dari masing-masing rule dari price listnya yang tadi kita buat. Nah, kemudian kita akan membuat lagi price list yang berdasarkan produk ataupun kategori. Seperti apa? Kita perlu ya, produk
produk dan kategori. Kita tampilkan saja misalnya nanti. Nah, jadi di sini yang pertama dibuat per produk. Nah, BJ nah untuk BJ001 yang rempah ini secara presentasinya itu 5%. Nah, kemudian satu lagi kita buat berdasarkan kategori. Kategorinya itu yang barang, jadi berarti dia di ini ya, finish good. Kita masukkan di sini. Nah, persentasenya di sini kalau yang ini 10%. Aplikasinya itu sorry, yang finish good ini salah. Kok Express masuknya ini ya, harusnya percentage 10% di sini. Nah, kalau dari produknya itu 5%, tapi kalau berdasarkan barang apa kategorinya dia 10%. Kenapa saya pilih kategorinya yang persediaan barang finish good? Karena si nama barang ini dia masuk kategorinya, kalau kita cek dia masuk di kategori barang finish good ya. Nah, ini di sini ya keterangannya, dia masuknya ke barang finish good. Nah, nanti akan seperti apa? Kita gunakan lagi quotation yang ini ya, edit, terus kita pilih yang produk dan kategori ini. Nah, kita tambahkan outline. Kalau kita tambahkan yang rempah ini ya, yang 001, dia hanya dipotong 5%. Nah, sedangkan untuk item yang kedua ya, di sini kita cek di produk, terdata produk. Kode BJ, kode BJ yang, nah ini kan BJ001 sampai sekian, dia semuanya masuk ke kategori barang finish good ya. Nah, misal untuk yang kedua ini saya masukkan yang BJ002. Nah, BJ002 dia mendapatkan diskon 10%. Jadi secara sistem untuk price list yang dibuat dengan produk dan kategori yang dijadikan utama berdasarkan produk. Jadi yang akan diprioritaskan itu yang dibuat berdasarkan produk. Nah, sedangkan yang berdasarkan kategori nanti di belakangnya. Biarpun si BJ001 ini atau rempah segar ini dia kategorinya sama dengan barang yang BJ002, tapi karena dia dibuat diskonnya berdasarkan nama produk, dia tidak diikutkan diskon yang berdasarkan kategori produk. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah kita membuat price list yang berdasarkan minimal order quantity atau kadang disingkat MOQ ya. Nah, kita buat dulu create. Nah, kemudian diskon polisinya kita pilih yang show, nggak apa-apa ya. Nah, di sini diskon minimal 50 dan 100 set. Sorry, belum ditambahkan applicable-nya. Nah, kita applicable-nya tambahkan dulu. Di sini kita pilih yang per produk saja lah ya. Saya pakai yang BJ lagi, BJ script 001. Nah, yang ini ya, BJ001 ini jika minimal quantity 50 dia mendapatkan diskon 5%.
save and close. Kemudian kita tambahkan lagi barangnya yang sama, BC strip 001 kurang 1 ya, 001 dengan barang yang sama ya. MOQ nya 100, dapat persentase diskon lebih besar dia ya, 10%. Nah kemudian sekarang kita coba aplikasikan diskon minimal ini ya di dokumen quotation yang tadi. Kita edit, terus kita ganti ke diskon minimal ini ya, price listnya kita ganti ke diskon minimal. Nah, setelah itu kita tambahkan yang 001. Nah sebanyak di sini 50. Nah kalau 50, maaf ada iklan ya, sorry ada iklan. Nah kemudian kita lihat di sini ditampilkan diskonnya 5%. Nah bagaimana kalau dia apa namanya, yang 100 ya, kuantitinya sampai 100. Nah terlihat perbedaannya, dia mendapatkan diskon 10%. Nah sekarang kita ganti, ini kan minimal 50, kalau hanya 49 berlaku nggak diskonnya? Kita lihat 40 gratis. Nah ternyata nggak berlaku, dia memang hanya sesuai rule yang kita buat tadi, minimal 50 piece. Kalau ini juga misal kita jadikan 99, nah ya 99 dia masuknya ke diskon yang minimal 50, dia diskonnya turun jadi 5% ya. Coba kita kembalikan lagi, ini ke 50 dan ini ke coba kita naikkan lah ya, 51. Terus ini misal jadi ya 102. Ya kembali ke rule yang awal, ini ikut yang minimal 50, kalau yang ini ikut ke minimal 100. Nah kurang lebih seperti itu cara membuat price list untuk quotation atau untuk sales order. Ada berapa price list ini tadi yang kita buat? Ada 1, 2, 3, 4, 5 rule yang kita buat. Nah, dari saya sekian dulu tutorial Odoo 12 untuk pembuatan price list sales order. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.